ini adalah Wuling Bingo EV. Mobil ini merupakan city car listrik terbaru dari Wuling yang akan melengkapi line-up electric vehicle Wuling di Indonesia. Mobil ini secara harga dan ukuran akan mirip dengan Neta V dan Citroen EC3. Wuling Bingo EV ini belum ada harga resminya, namun Anda sudah bisa memesan mobil ini dan ternyata cukup banyak yang sudah tertarik dengan mobil ini padahal belum ada harganya. Pembeli awal mobil ini mendapat privilege spesial berupa garansi baterai seumur hidup dan berbagai penawaran menarik lainnya yang memang sangat cocok untuk mobil ini. Mobil ini sendiri akan hadir dalam dua pilihan tipe, yaitu range 410 km dan 333 km. Antara kedua tipe hanya memiliki perbedaan di jarak tempuhnya saja, sedangkan secara fitur masih sama persis. Mobil ini menarik karena dimensinya yang lebih besar dari REV dengan format 5 pintu seperti layaknya hatchback normal. Desainnya imut dan bergaya retro yang juga mencolok sehingga terlihat stand out di jalanan. Packaging mobil ini terkesan cukup niat dan menjanjikan. Dari depan lampunya sudah full LED dengan LED DRL yang desainnya menarik. Lampu utama sudah proyektor dan detailnya terlihat mahal. Mencongkak mesinnya cukup panjang, tidak seperti REV. Tidak ada grill karena mobil ini tidak memiliki mesin dengan pembakaran. Untuk velgnya masih kaleng dengan dop yang unik desainnya. Bannya menggunakan profil 185/60 R15. Port charger ada di samping kanan dan kiri. Pembukaannya model pencet seperti ini. Sudah mendukung fast charging, namun portnya menggunakan tipe BB yang berbeda dari mobil Hyundai yang menggunakan tipe CCS2. Di samping ada aksen chrome di window line-nya dan juga di pintunya, namun tidak berlebihan. Pilihan warnanya hanya 3, namun semuanya cukup nyentrik. Interiornya juga unik dan senada dengan eksteriornya yang serba membulat dan bergaya retro. Dashboardnya sudah soft pad yang tidak terlalu empuk. Jok kulitnya sintetis, namun empuk dan jauh lebih nyaman dari REV, walaupun tetap posisi duduknya masih kurang ergonomis. Jok model semi bucket ini sudah memiliki pengaturan elektrik 6 arah di sisi driver. Setir bisa di-tilt, namun posisinya tetap kurang dekat dengan badan. Lantainya rata di depan sini. Ventilasi AC unik yang bisa dibuka dan tutup dengan cara diputar. Ventilasi AC sisi tengah berlapis chrome yang klasik dan unik. Model layar meter cluster dan hand unitnya mirip dengan REV dengan layar 10,25 inch. Bedanya di sini justru tanpa WIN atau voice command berbahasa Indonesia. Layarnya tetap terlihat cukup rapi dan baik resolusinya, membuat kesan modern dan futuristik. Namun, sayangnya head unit ini belum support Apple CarPlay dan Android Auto. Tampilan home screen-nya dengan berbagai shortcut termasuk untuk mengontrol AC-nya. Untuk AC sudah lengkap pengaturannya termasuk defogger depan dan belakang, walau belum auto climate control. Sudah ada Bluetooth dan USB di head unitnya. Pengaturan AC melalui knob di bawahnya dan bisa juga dari layar sentuhnya. Material softpadnya tidak terlalu empuk, namun cukup diapresiasi untuk mobil kelas ini, dan juga ada jahitan asli di sini. Overall build quality-nya cukupan, tidak terlalu solid, namun juga tidak murahan. Di bawah dashboardnya ada gantungan belanjaan dan 2 port USB. Tuas transmisinya model knob putar sama seperti REV, cukup mudah dioperasikan. Di belakangnya ada switch electric parking brake dengan brake hold. Sayangnya masih tanpa armrest di sini. Jok ini empuk dan cukup nyaman jauh dibanding REV. Overall, interiornya rapi dan tidak membosankan dengan konsep yang cukup matang. Baterainya terletak di sisi bawah sehingga lantai kabinnya memang tinggi. Sayangnya power window di sisi driver belum auto up. Duduk di depan sini lega karena lantainya rata dan tidak ada konsol tengah yang membatasi area penumpang dan driver, sehingga bisa digunakan untuk menaruh barang.
Door trim sudah dilapisi kulit yang tidak terlalu empuk. Ada akses smart entry di door handle kedua pintu depannya. Masuk ke belakang, ia terasa lega. Baik ruang kaki dan ruang kepalanya sangat memadai untuk orang dewasa, bahkan dengan tinggi di atas 175 cm. Padahal mobil ini secara dimensi hanya seukuran Honda Jazz. Lantai belakangnya juga cukup rata, namun memang tinggi lantainya sehingga membuat posisi duduknya agak jongkok karena paha tidak tertopang dengan baik. Joknya sendiri nyaman dan empuk, bagian dudukannya fluffy, dan sudah ada headrest adjustable. Sandarannya juga cukup rebah walaupun tidak bisa di-recline. Keluhannya hanya ada pada lantainya yang tinggi akibat adanya baterai di bagian bawahnya, sehingga posisi duduknya tidak pas. Interiornya ada dua pilihan warna, yaitu coklat putih seperti ini dan juga hitam. So buat teman-teman jangan kemana-mana, enjoy your time with family. Jadi boleh belanja-belanja dulu, boleh ditanya-tanya dulu wulingnya. Remnya sudah cakram di keempat roda. Lampu belakang sudah LED yang mirip dengan mobil Chrysler. Aksen LED barnya senada dengan LED DRL di lampu depan. Ada chrome di sisi bawah yang terlihat manis. Tanpa wiper belakang di mobil ini, sudah ada kamera parkir dan sensor parkir. Untuk safety, di mobil ini ada dua airbag, ABS, EBD, dan stability control. Kemudian untuk tambahan fitur, dia ada cruise control yang tidak ada di REV. Tuas pembuka bagasi di sini, kapasitas bagasinya sangat besar. Bagasinya sebenarnya sangat dalam ke bawah, namun untuk pemesan pertama mobil ini mendapat privilege berupa storage tambahan seperti ini, yang ketika jok belakangnya dilipat bisa menjadi rata lantai. Storage ini cukup kokoh dan bisa digunakan untuk menyimpan banyak barang di bawahnya, dan juga tetap bisa dilepas. Di bawah kap depan sini ada motor listrik yang menghasilkan daya 50 kW. Mobil ini sudah menggunakan radiator dengan bulan. Untuk transmisinya menggunakan single reduction gear alias tanpa gigi. Baterai mobil ini ada dua macam, yaitu 31,9 kWh dan juga 37,9 kWh. Dengan range yang diklaim Wuling sejauh 333 km dan 410 km. Overall, Wuling Pingo EV ini secara packaging menarik untuk dipilih, tinggal perlu merasakan bagaimana rasa berkendaranya. Mobil ini tidak seperti Wuling REV yang konsepnya lebih ke mobil mikro berpenggerak listrik dengan harga yang terjangkau. Wuling Pingo ini seharusnya tidak menimbulkan keluhan berlebih jika Anda sebelumnya terbiasa mengendarai mobil normal. Tidak seperti REV yang memang kurang proper sebagai sebuah mobil sungguhan. Wuling Pingo ini berdimensi layaknya hatchback normal dengan ruang kabin yang luas sehingga seharusnya ride quality-nya juga jauh lebih baik dari REV. Secara ergonomi juga sudah jauh lebih baik walaupun tetap meninggalkan ciri khas mobil Cina yang posisi duduknya aneh. Fiturnya tergolong cukup walau ada beberapa fitur penting seperti auto up power window dan spion rear track yang belum ada di mobil ini. Secara desain juga sepertinya akan banyak yang suka dengan modelnya yang imut ala retro. Karakter flow desainnya mengingatkan pada Nissan March. Jika harga jualnya sesuai prediksi yang berada di kisaran 400 jutaan di tipe tertingginya, mobil ini akan menjadi salah satu mobil listrik yang paling pas untuk dilirik.